Sudah bisa belajar ke Amerika tuh gimana? Sebetulnya dari SD udah punya mimpi Mimpi? harus di luar negeri, harus. Kenapa? Karena di rumah saya sering ada tamu dari Prancis, tamu dari Amerika. Mereka ceritakan tentang situasi teman-teman tuli, plus beberapa teman-teman almarhumah Kaki juga kuliah di Amerika. Almarhumah? Kaki juga Kakak? ya, tuli juga dia punya teman-teman kuliah di Amerika. Mereka menceritakan hidupnya enak, akses, nomor peduli, Amerika seperti apa. Ternyata benar juga, tiap hari kalau di Amerika TV ada caption teks bahasa Inggris tiap hari 24 jam. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita. Dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi. Terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Bang Haka, kece, keren, dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Heri yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini di studio Bang Haka kedatangan seorang tamu yang istimewa. Dan biasa kalau Bang Haka ngundang pasti tamu-tamu yang istimewa. Siapa tamu kita hari ini? Dia adalah seorang disabilitas tuli. Tapi dengan tulinya tidak pernah merasa minder, apalagi berputus asa. Bahkan beliau hari ini sedang menyelesaikan S2-nya. Di mana? Di Amerika. Bayangkan sahabat Bang Heri, luar biasa kan tamu kita? Dia adalah Surya Sahetapi. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar Surya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sudah hadir di studio Bang Haka ya. Naik apa tadi kemari? Naik apa? Mobil apa motor? Naik motor, teman-teman tuli, aku naik bonceng doang. Oh, bonceng doang. Karena sudah kangen, karena di Amerika sering naik mobil terus. Oh, bosan ya? Ini bukan karena kan di luar dingin, salju. Eh. Tadi coba sekali-sekali naik motor melihat situasi seperti apa, terutama kota Bekasi. Oh, Insya Allah. Surya, kita bincang-bincang ya. Iya. Biar sahabat Bang Haka dan juga teman-teman disabilitas tuli khususnya termotivasi, kemudian bisa mengambil pelajaran dari apa yang nanti disampaikan oleh Kak Surya ya. Iya. Kak Surya, bisa diceritakan asal muasal kok Surya bisa belajar ke Amerika tuh gimana? Sebetulnya dari SD udah punya mimpi Mimpi? harus di luar negeri, harus. Kenapa? Karena di rumah saya sering ada tamu dari Prancis, tamu dari Amerika. Mereka ceritakan tentang situasi teman-teman tuli, plus beberapa teman-teman almarhumah Kaki juga kuliah di Amerika. Almarhumah? Kaki juga. Oh, kakak? Ya, Oh. tuli juga dia punya teman-teman kuliah di Amerika. Mereka menceritakan hidupnya enak, akses, nomor peduli, Amerika seperti apa. Ternyata benar juga, tiap hari kalau di Amerika TV ada caption teks bahasa Inggris tiap hari 24 jam. Kalau di Indonesia Baik, Surya, sebentar. Sebelum di Amerika, dulu Surya sekolah dasarnya di mana? Oh, SD, pertama- SMP, SMA-nya? wow, tiga panjang sekali. Iya. Pertama TK umum 3 tahun. Kamu ketahuan. Setelah berhasil, tidak bisa baca tulis atau kemampuan saudara dengan anak dengan tidak berhasil. Pada TK SLB SLB 2 tahun. 2 tahun. Terus SD lagi 6 tahun. Habis itu SMP umum. SMP umum terus SMA homeschooling kan gitu. Tapi menurut saya pendidikan yang berupa terbesar itu ada masuk SMA homeschooling kan gitu. Kenapa? Karena sebelum SMA saya hidup seperti orang dengar, malu menunjukkan siapakah saya, malu menunjukkan pakai bahasa isyarat, walaupun bahasa ibu saya bahasa isyarat, tapi tidak mau menunjukkan. Kenapa? Karena lingkungan memaksakan saya harus seperti orang dengar. Karena dulu ibu, bapak, ayah sering menceritakan masyarakat masih mengasihani anak-anak tuli. Anak tuli. Ya, makanya saya sama kakak
istri mau berbahasa di rumah, kalau di mall, di toko, nggak boleh bahasa isyarat. Oke, Tanggung Surya. jawab Oke, gitu. berarti ijazah SMA-nya paket ya? Ya. Nah, ini Langsung, cerita, cerita Surya kemudian bisa kuliah di Amerika seperti apa awalnya? Pas SMA ikut komunitas studi. Ikut komunitas studi, Belajar dari oke. teman-teman studi dari luar. Kuliah di mana di Amerika, kok bisa cari informasi, ada ujian, belajar bahasa Inggris. Ada ujian bahasa Inggris? Ada terus memaksakan diri harus bisa bahasa Inggris karena aji informasi nabana di bahasa Inggris kan belajar. Harus daftar kuliah lagi di Indonesia dulu 2 tahun. Persiapan pendidikan bahasa Inggris di mana? Awalnya orang tua tersetuju. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu buat orang-orang dengar yang bisa. Itu tidak mungkin gimana cara berkomunikasi karena SLP nggak pernah mengajarkan bahasa Inggris, tidak pernah. Tadi harus yang tulisan lain. Udah bahasa Inggris coba. Pas masuk tidak bisa baca paper, tidak bisa. Gimana? Pakai ketik tulisan. Ketik. Ada senior ketik, dosen ngomong apa, baca. Ada nunggu, belajar komunikasi, miskom, apa tulis, berulang-ulang, aku beruntung, guru sama dosen sabar, mau ngajari begitu bisa, itu isu utama. Berarti belajar bahasa 2 tahun. Kemudian berangkat ke Amerika tahun berapa? Tahun 2014 masuk. 2016 aku dapat kesempatan makan kantor gubernur. Magang di kantor gubernur Jakarta. Terus tiba-tiba berubah pikiran pas di stop drop out terus magang habis itu sudah selesai pikir butuh langsung lagi kuliah di Amerika ambil jurusan beda hubungan internasional. Kenapa? Karena kalau membayangkan misalnya di komunitas sulit tidak dapat dukungan dari pemerintah ya sudah kita ambil networking, jaringan dari internasional itu support komunitas sulit. Oh baik. Seperti itu. Kak Suda, tunggu sebentar ya. Jadi sahabat Bangka luar biasa ya. Jadi seorang anak yang disabilitas tuli tapi penuh dengan kepercayaan diri, penuh semangat, tidak malu, ternyata bisa. Nah kalau anak-anak semua ya rekan-rekan yang normal, kemudian malas belajar, nah tentu ini menjadi hal yang sangat tidak pantas. Oleh karena itu, pembelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari Kak Surya ini, siapapun yang semangat, walaupun dalam keterbatasan, tapi dia pasti akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut, Kak Surya ya. Terus suasana belajar di Amerika seperti apa, Kak Surya? Ini bisa ceritakan makannya, bermainnya, terus kegiatan liburannya seperti apa di Amerika? Dalam 1/4 apa tinggal di Indonesia 5 tahun merasa wah kau di Amerika dapat akses luar biasa. Aku tidak perlu baca paper dosa, tidak perlu kalau terpaham diulang lagi, ada dokumennya karena setelah kelas selesai ada transkrip, kita bisa belajar ulang di rumah. Tadi benar-benar merasa bukan tuli. Kenapa? Karena saya tidak ada hambatan komunikasi, tidak ada. Kalau di sini Indonesia merasa tuli, kenapa? Karena gak paham, nonton TV gak mengerti, di bandara miskom, bareng gak ngerti. Artinya keberpihakan ataupun perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas sangat luar biasa ya. Iya. Fasilitasnya ada semua ya. Betul. Ada psikolog umum, ada guru-guru tuli bekerja. Artinya orang-orang dengar itu belajar dari tuli dari SMP SMA. Pas lulus ketemu orang tuli biasa aja. Kalau di Indonesia masih eksklusif. Betul Tadi ya. lulus SMA bingung ketemu orang tuli. Kerja di mana gitu ya? Bukan masalah diskriminasi karena orang bukan, tapi sistemnya kurang memperkenalkan orang tuli atau disabilitas dari anak-anak. Baik, Mas Surya, mudah-mudahan nih podcast kita didengar ya oleh Pak Presiden, oleh Pak Gubernur, oleh Wali Kota Bupati, sehingga tidak ada lagi kecuali harus ada perhatian oleh terhadap kaum disabilitas, baik tunarungu, tunawisma dan sebagainya. Surya, jurusan S1-nya perhubungan internasional. Untuk S2-nya apa jurusannya? Pendidikan tuli. Pendidikan tuli? Wah luar biasa. Sudah ada cita-cita apa nih? Ingin membangun komunitas tuli apa nanti di Indonesia nih pas sudah selesai kuliahnya? Sebetulnya cita-cita sederhana saja. Sederhana adalah membuat Indonesia ramah disabilitas. Indonesia ramah terhadap disabilitas. Itu ya cita-citanya. Itu sudah artinya apa? Semua ada akses. Anak-anak tuli akhir sudah punya lingkungan sportif. Masyarakat paham
perlu khawatir. Dunia pekerjaan, pendidikan, mereka sudah siap memberi akses supaya bisa bekerja, bisa belajar, tanpa harus mengalami kesulitan. Saya menurut aku banyak orang berpikir disabilitas itu terjadi karena tidak dengar, bukan. Disabilitas terjadi karena lingkungan. Contoh misalnya satu pertemuan pakai bahasa Indonesia, ada satu orang Prancis ikut pertemuan, tidak paham, butuh akses penerjemah Prancis Indonesia agar bisa komunikasi. Tadi disabilitas siapa orang yang tidak paham bahasa Prancis. Nah sebaliknya ada teman-teman tuh dikumpul ngobrol pakai bahasa isyarat, ada satu orang dengar ikut pertemuan tidak paham, tadi butuh penerjemah atau juru bahasa isyarat bahasa Indonesia, artinya disabilitas siapa orang dengar, bukan berarti orang juga disabilitas, bukan, tapi orang dengar, artinya lingkungan. Nah di Indonesia harus berubah, disabilitas terjadi karena lingkungan, bukan karena fisik. Bukan, tapi lingkungan. Iya. Baik, itu. sudah rencana target selesai S2-nya sampai kapan? Rencana? Sekarang secara situasi hidup sebenarnya mengambil deprivasi bahasa. Bahasa. Deprivasi bahasa artinya karena sistem di Indonesia mengajarkan anak-anak tuli lulusan SMA mempercederkan anak dengan kelas 6 SD. Jadi kebanyakan teman-teman itu kesulitan masuk universitas. Nah kita harus memperhatikan ini gimana cara supaya lulusan SMA tuli itu membuat bahasa setara dengan anak dengar. Tadi mereka siap masuk universitas seperti biasa lulusan mengambil setara karena masih. Terus kedua, peran keluarga, mana sekali keluarga malu punya anak disabilitas. Kita harus supaya mereka terbuka, saya paham kenapa mereka malu karena mereka kekurangan informasi cara mendidik anak disabilitas seperti apa. Jadi kita harus, kalau kita minta Indonesia, kita harus memikirkan kemajuan Indonesia. Artinya kita harus menempatkan informasi sumber-sumber supaya keluarga punya anak disabilitas siap support. Wah luar biasa. Kalau Surya di kampus tempat Surya belajar yang disabilitas tuli seperti Surya ada nggak yang lain? Ada? Panas kalau di Indonesia sedikit sekali. Di Amerika panas. Banyak sekali. Di Amerika ada 150 pengacara. 150 pengacara. Ada 6 orang kerja di NASA. Mantan presiden Amerika Obama. Teman saya itu sekretarisnya petuli juga. Sekarang bekerja buat Microsoft, karena Google penerima orang tuli, mereka melihat orang itu sama dengan orang dengar. Tadi biasa aja ya. Baik, kita tunggu. Sahabat Bahaka, pelajaran yang kedua ini untuk para orang tua yang kemungkinan ditakdirkan oleh Allah punya anak yang tuli ataupun lainnya, jangan pernah malu. Insya Allah berikan anak-anak kita kegiatan belajar mengajar yang tepat, sehingga anak-anak kita juga pasti bisa menjadi anak yang cerdas, yang membanggakan, dan bisa mengharumkan nama bangsa, sebagaimana Kak Surya. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah, ternyata memang kita bukannya mengecilkan negeri kita, ternyata memang perhatian Amerika terhadap kaum disabilitasnya luar biasa. Bahkan mereka fasilitas belajarnya, kemudian pembiayaan APBN-nya mungkin sangat diperhatikan. Nah ini mudah-mudahan, ya siapapun yang memegang kebijakan, mudah-mudahan memperhatikan keberadaan mereka, baik untuk belajarnya, mereka kerja di mana, dan seterusnya, harus kita berikan peluang yang sama dibandingkan dengan anak-anak normal. Kita lanjut bincang kita dengan Bang Surya ya. Kak Surya, menarik ini ya, tadi Kak Surya bilang bahwa kalau ada orang tua yang punya anak tuli jangan malu ya. Ini pengalaman Surya di keluarga seperti apa ini? Dan tolong ibu, ayahnya seperti yang bisa disampaikan ke sahabat Bang Haka. Aku pada pengalaman, saya bersyukur karena saya bukan satu-satunya tuli, bukan. Keluarga bapak ada tuli juga. Ada juga. Om saya tuli. Kakak saya tuli. 2 sepupu tuli. Siapa? 2 sepupu. Sepupu. Dari keluarga mama tuli juga. Tadi mereka sudah biasa. Tadi mereka menerima. Nah kalau dibandingkan dengan orang tuli, satu-satunya dari keluarga dengar, itu sulit diterima karena mereka tidak punya contoh cara mendidik anak-anak tuli gimana. Aku pernah datang ke rumah teman, orang tua seperti malu, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, kenapa tidak ngobrol, cuma cuek-cuek saja ya, malu, takut dia mau minta sama tetangga. Makanya karena situasi karena tetangga atau orang-orang, kalau masyarakat tidak menerima tuli,
otomatis orang tua malu. Kalau masyarakat menerima orang tua senang orang tua lagi. Iya. Tadi sangat menentukan karena penerimaan orang tua itu menentukan kemajuan anak-anak. Kalau orang tua tidak menerima, bagaimana anak bisa maju? Ya kan? Iya. Itu penting sekali. Penting peran sekali orang ya. tua. Sahabat Bahaka, Bang Surya ini beliau adalah seorang anak dari aktor ya, yang mungkin sebagian kita kenal, yaitu siapa tahu? Sahetapi, aktor film, dan juga ibunya adalah seorang penyanyi. Kita disebutnya dengan Mbak Dewi Yul ya, luar biasa. Inilah putra beliau sekarang ada bersama-sama dengan kita. Baik, kita lanjutkan. Surya, kalau sudah lihat perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas ya, antara di Amerika dengan di Indonesia, apa yang perlu sudah bisa sampaikan ya, biar nanti teman-teman yang tuli ini juga bisa seperti Surya mendapatkan seperti di Amerika. Gimana kira-kira Surya? Alhamdulillah kan Indonesia baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Itu buka pintu pemerintah melibatkan sebelum tahun 2018 sebelum itu ya cuek terhadap dipedulikan masyarakat masih belum paham disabilitas. Nah setelah undang-undang disahkan pada program pemerintah mulai mana kesadaran walaupun telat tapi berarti ketinggalan kita masih bisa mengejar. Saya yakin kalau misalnya pemerintah memperhatikan masyarakat mau bekerja sama otomatis Indonesia bisa setara sama Amerika seperti akses televisi ada teks cara belum ada yang ada suruh bahasa isyarat tapi lumayan pemerintah Indonesia beberapa daerah mulai rajin sudah rajin ya. Menteri Gubernur Wali Kota bagi kita terus dan mereka sudah sadar itu agak utama kan selanjutnya ada berbaur karena masih inklusif cara merupakan sekolah inklusif ada perkembangan alhamdulillah. Nah beberapa minggu lalu ingat bahasa isyarat tidak boleh masuk ke SLB. Beberapa bulan lalu baru boleh sekolah sudah harus menerima bahasa isyarat. Karena kita orang menunggu hampir 30 tahun supaya bahasa isyarat diterima karena diterima. Banyak perubahan walaupun telat tapi sudah lumayan. Tuh enggak masalah waktu apa SDM ya itu penting sekali karena pendidikan SLB atau tuli didominasi guru dengar. Tadi betul guru-guru tuli supaya seimbang. Apalagi sekolah umum perlu ada guru disabilitas supaya anak-anak bukan disabilitas bisa tahu guru disabilitas gimana caranya. Biasa aja pas lulus ketemu disabilitas biasa aja seperti biasa saja. Ya tidak membeda-bedakan. Surya, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa di Amerika itu perhatian pemerintah terkait dengan kaum disabilitas luar biasa. Karena orang-orang yang memegang kebijakan, orang yang masuk politik, itu orang-orang yang memahami tentang pentingnya perhatian teman-teman disabilitas tuli untuk diperhatikan. Nah, Surya sendiri gimana pandangan ini? Apakah dengan demikian nanti ketika sudah selesai kuliah ingin berjuang dalam ranah politik atau bagaimana? Bisa disampaikan? Ini menarik kali karena sebelum kita pernah disertai tentang politik, keluarga saya membahas tentang politik, tapi politik bukan positif negatif, tapi menganggap politik negatif banget karena sektor kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Nah, setelah itu saya dapat kesempatan untuk makan kantor gubernur. Pandangan politik saya berubah. Saya melihat, ternyata karena politik seperti tapi orang-orang kita Indonesia oknum ya harus masuk politik. Kita tertarik pada politik karena penting menguasai bukan untuk kepentingan pribadi tapi menguasai untuk kebaikan semua orang yang ada di Indonesia. Nah saya belajar politik terus ngobrol-ngobrol dan pandangan dari teman-teman di luar yang Amerika di Eropa panas orang masuk politik. Contoh di Uni Eropa namanya ada Gosa di orang tuli dari Hungaria masuk anggota parlemen Uni Eropa. Tuli ya? Dia bahasa bahasa Arab 3. Ini sampaikan inspirasi orang-orang tuli di Eropa bisa. Nah Indonesia mereka menargetkan Indonesia betul perwakilan disabilitas dalam dunia politik. Tapi masalahnya apa? Teman-teman disabilitas mengingat politik cuma kaki. Artinya apa? Kita harus memperbaiki, mengedukasi. Politik itu penting. Kenapa kita
jelek, kenapa cuma kita memperbaiki kita sebagai positif itu kebaikan semua orang itu. Iya. Saya rencana masuk punya bukan negara tapi fokus ke planning. Insya Allah 2008. Kenapa kita fokus ke 2028. ke pasar kemerdekaan finansial dulu atau financial freedom. Karena kita kumpul pembagian financial. Nanti masuk politik tidak boleh memberikan duit, tidak boleh. Kita memberikan HAM, hak asasi manusia orang-orang Indonesia, memperjuangkan kebaikan orang-orang itu tidak boleh memberikan duit, tidak boleh. Memang seperti itu perencanaan. Iya. Jadi Surya saya lihat punya pandangan yang luar biasa ya, bahwa memang untuk merubah kondisi salah satu jalur yang harus kita lakukan adalah lewat jalur politik ya. Iya. Dan dirasakan hari ini memang perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas ini memang sangat kurang ya, baik di dunia pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Surya, kegiatan Surya apa nih selama di Indonesia? Kan rencana mau balik ke Amerika itu tanggal 30 Desember. Apa kegiatan Surya sambil menunggu balik lagi ke Amerika? Di Indonesia ini apa kegiatannya? Karena kita manusia harus mengembangkan diri. Kalau mau mengabdi negara, kita harus mengembangkan diri, harus improve. Karena banyak ilmu yang kita butuh ilmu, tapi itu belum bisa mentransfer. Artinya kita harus belajar lagi cara mentransfer ilmu ke teman-teman, gimana caranya, makanya aku ambil pendidikan dulu. Nah, karena saya teman-teman punya tujuan adalah memajukan anak-anak tuli dan bahasa isyarat diberikan, mendukung orang tua, menerima anak-anak tuli, mengedukasi perusahaan, pemerintah supaya siap bekerja sama dengan orang-orang tuli yang disabilitas. Tadi mereka bisa terlibat membangun Indonesia. Kalau mereka tidak bisa terlibat membangun, buat apa? Ya kan? Iya, luar biasa, Masya Allah, Mas Surya ini ya. Saya doakan dan juga sahabat Bahaka mendoakan ya, mudah-mudahan kegiatan Surya di Indonesia ini banyak memberikan inspirasi dan juga memberikan pencerahan. Tidak hanya teman-teman disabilitas, tapi juga pemerintah yang mendengar, mudah-mudahan ke depan semakin punya perhatian terhadap kaum disabilitas. Kemudian terakhir Surya, apa pesan-pesan dan kesan Surya nih untuk sahabat Bang Heri Koswara terkait dengan orang tua yang mungkin hari ini punya anak yang disabilitas tunarungu, atau pesan terhadap pemerintah terakhir apa yang disampaikan? Kalau kita sangat membatasi informasi untuk anak-anak itu, kita harus memberikan ruang buat anak untuk itu berkarya. Kita anak mimpi supaya mereka bisa mendapat mereka sendiri. Contoh kita nanti di masyarakat ada situasi hakim, kita harus jelaskan dan beri contoh gimana cara memperbaiki sesuatu yang tadi positif seperti itu. Baik, luar biasa Mas Surya. Rekan dan sahabat Bang Heri yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira demikian bincang-bincang kita dengan Kak Surya. Saya kira perbincangan yang sangat inspiratif, perbincangan yang banyak memberikan pencerahan-pencerahan, bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Satu yang saya ingatkan adalah jangan pernah malu ketika ada anak atau keluarga atau tetangga yang punya anak disabilitas tunarungu ataupun lain sebagainya. Berikan dia kesempatan untuk belajar yang sama seperti anak normal, maka dia tidak akan ketinggalan. Dia pasti punya prestasi, dia pasti punya kelebihan-kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluk yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Demikian perbincangan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.